Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara man Allahu an. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Peristiwa hijrah sudah kita kenal dari penyampaian para ulama, para ustadz, para ajengan, para kiai, para habaib, agar kaum muslimin, umat Islam yang hidup di akhir zaman saat ini khususnya memiliki sikap yang tegas dan jelas untuk melakukan suatu perubahan dari jahiliyah kepada Islamiyah, dari biadab kepada beradab, dari mentalitas bajingan kepada mentalitas ajengan, dari perilaku buaya kepada perilaku buya, dari yang jarang ke masjid dia ke masjid, dari yang jarang mengaji dia mengaji, yang dulu dia bergelimang dengan dosa kemaksiatan, maka masuk tahun baru Islam dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal tahun 1447 Hijriah, di awal bulan, ini adalah bulan Muharram, bulan yang pertama, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu. Allah terima segala amal ibadah kita. Dan di tahun baru ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan kita diberikan keistiqomahan dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat penting, bukan saja untuk Rasulullah SAW, bukan saja untuk generasi sahabat, tapi juga untuk kaum muslimin hingga akhir zaman. Karena dengan peristiwa hijrah, maka Allah berikan kesuksesan, kemenangan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Di akhir ayat itu Allah katakan wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang sukses. Karena kita mengetahui dengan peristiwa hijrah terjadi perang Badar, dan Allah berikan kemenangan kepada pasukan Badar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dengan adanya peristiwa hijrah, maka terjadilah Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, kita kaji tentang peristiwa hijrah, kenapa sukses, kenapa membawa keberuntungan, membawa kemenangan, maka ketahuilah bahwa peristiwa hijrah memiliki keutamaan yang sangat besar, dan peristiwa landasannya ada 3. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa landasan hijrah itu? Yang pertama, akidah yang benar. Dari sini kita mendapatkan pelajaran orang yang mau berubah dari jahiliyah kepada Islamiyah, dari biadab kepada beradab, dari mentalitas bajingan kepada mentalitas ajengan, landasan pertamanya adalah akidah yang benar.
keimanan yang mantap, keimanan yang sesungguhnya, sebagaimana Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah, keimanan yang kuat ketika dia dipaksa, ditindih dengan batu yang begitu besar, diseret di padang pasir yang begitu panas, dipaksa murtad keluar daripada Islam, maka Bilal bin Rabah tetap istiqomah dalam keimanan, dalam keislamannya. Dia tetap meyakini Allahu Rabbuna, bahkan dia katakan Ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa. Allah tidak berbilang, Allah tidak berjumlah. Allah Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta, yang wajib hukumnya disembah oleh manusia siapapun mereka. Kalimat yang ada dalam surat Al-Ikhlas benar-benar terhujam dalam diri Bilal bin Rabah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun pada saat itu di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala yang disembah, yang diagungkan oleh musyrikin Quraisy, tapi Bilal bin Rabah memiliki keimanan yang kuat. Ini pelajaran buat kita. Walaupun mungkin di tengah kita, di sekeliling kita ada jahiliyah, ada kemusyrikan, ada kezoliman, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus memiliki akidah yang benar. Inti dari akidah yang benar adalah mentauhidkan Allah. Kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat itu maka kita merealisasikan la ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita abdi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam? Karena kita ingin beribadah kepada Allah. Dan ingat, tugas kita di muka bumi ini ada beribadah. Sebagaimana Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita bekerja di kantor sebagai petani, dia ke sawah, kemudian sebagai peladang dia ke kebunnya. Itu hanya pekerjaan sampingan, saudara. Sehingga kalau kita tidak jadi petani nggak jadi masalah, kita tidak jadi karyawan juga nggak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ingatkan ahli keluarga kita, anak, istri, tetangga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mantapkan akidah kita. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, dimanapun mereka tinggal, yang namanya manusia Allah serukan, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengabdilah kamu kepada Allah, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, landasan hijrah kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW dan sahabat yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kedua landasannya adalah pengorbanan yang besar. Jadi kalau kita ingin berubah ke arah kebaikan, memang perlu ada pengorbanan. Tapi kalau dibandingkan generasi sahabat, kita belum seberapa, saudara. Generasi sahabat yang meninggalkan kota Mekah, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan perdagangannya, dia tinggalkan sanak familinya, dia tinggalkan tanah airnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang dihadang oleh musyrikin Quraisy, bahkan ada di antara mereka yang hartanya dirampas, diambil oleh musyrikin Quraisy, tapi dia tetap hijrah ke Madinah. Itulah pengorbanan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk suatu perubahan perlu ada keikhlasan yang harus dilakukan, dan itulah yang dilakukan oleh generasi sahabat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, dan dapat kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis Arba'in, dan ini termasuk hadis yang awal berkaitan dengan niat. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Kalau kita baca asbabul wurud, sebab keluar itu hadis, karena ada juga orang yang hijrah itu karena dunia.
Ada orang yang hijrah itu karena wanita. Maka diluruskan niat. Kita berubah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah ridha kepada kita, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Yang ketiga adalah cinta yang mendalam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada kaum muslimin. Jadi orang yang hijrah itu dia harus memiliki rasa cinta. Dari cinta itu mereka memiliki keyakinan, kemantapan jiwa, keredaan terhadap Allah. Makanya orang yang cinta kepada Allah senantiasa dia mengucapkan zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Dia rela, dia redha. Siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan tulus, dengan ikhlas, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kecintaan yang mendalam antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dia tinggalkan perdagangannya, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan di rumahnya. Ada yang hijrah ke Madinah hanya mengenakan pakaian yang melekat dalam tubuhnya. Sampai di Madinah dia disambut. Bukan Nabi Muhammad SAW yang disambut saja. Bukan Nabi saja yang disambut oleh masyarakat Madinah. Sehingga mereka mendapat gelar Al-Ansor sebagai pembela Rasul, sebagai pembela kaum muslimin dan umat Islam. Sahabat Rasul juga disambut, saudara. Mereka diberikan fasilitas oleh masyarakat Madinah. Bahkan ada di antara masyarakat Madinah, dia memiliki istri lebih dari satu. Apa kata dia kepada sahabatnya, kepada saudaranya dari Mekah? Saya punya istri lebih dari satu. Silakan kamu pilih di antara istri saya, nanti saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Lihat bagaimana cinta yang mendalam terhadap saudaranya. Tapi saya perlu garis bawahi, hal ini sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Ya, jangan dikatakan, oh Ustaz kasih dalil nih, kemudian dia datangin temannya punya istri lebih dari satu, cakep-cakep lagi, kemudian dia colek itu teman, nggak boleh. Ya, kalau kita ingin bantu dia berkaitan dengan perjuangan, bantu mereka dalam dakwah, bantu mereka dalam kebaikan. Tapi saya menyampaikan kisah ini untuk menegaskan bagaimana cinta yang mendalam di antara mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, itu disiapkan tempat tinggalnya secara gratis, makan gratis, ibarat orang sekarang diservis Rasulullah SAW. Bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, berbulan-bulan. Lihat bagaimana kecintaan yang mendalam. Dan orang-orang Madinah, mereka bantu kaum Muhajirin. Makanya di dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Muhajirin wal Ansar, as-sabiqun al-awwalun, mereka adalah orang-orang yang Allah redhoi, dan mereka pun juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika mereka sudah berada di Madinah, dia melakukan perang Badar yang jumlah mereka 313 menghadapi pasukan musyrikin lebih kurang 1000 orang. Ahli Badar adalah ahli surga. Oleh karena itu kita tidak boleh mencaci sahabat dari ahli Badar, Muhajirin dan Ansor, as-sabiqun al-awwalun. Tidak boleh kita mencaci maki mereka, menghujat mereka, melaknat mereka, karena ini bagian dari adab, bagian dari akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, ketika kita mendengar saudara kita mengalami musibah, ketika kita mendengar saudara kita dizolimi, kita tidak boleh berdiam diri, nggak boleh berpangku tangan, memeluk dengkul, kemudian membiarkan saudara kita dibantai, dibunuh sedemikian rupa. Contoh yang real saat ini adalah bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bayangkan sudah hampir 2 tahun mereka dibantai, diusir dari kampung halamannya, dibom setiap hari. Pemimpin dunia Islam diam, saudara. Mana pelajaran dari hijrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana cinta yang mendalam? Anak-anak dibunuh, saudara. Wanita dibunuh. Mereka dibuat kelaparan oleh Zionis Israel. Tapi sebagian besar umat Islam diam, sibuk dengan urusannya masing-masing. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan ada sunnah Rasulullah SAW yang saya yakin kita belum pernah melakukannya. Apa itu? Tahajud? Bukan. Saya yakin di antara jamaah ada yang ahli tahajud, ada yang ahli Quran, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli sholawat,
Tapi ada sunnah Rasulullah SAW di abad sekarang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Apa sunnah tersebut? Mengganjal perut pakai batu, saudara. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul pernah melakukannya. Kenapa Rasul mengganjal perutnya pakai batu? Karena lapar, saudara. Nggak ada yang akan masuk ke dalam mulut makanan. Dan itu dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mari sama-sama kita memperhatikan sabda Rasulullah SAW. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang diperlakukan secara zalim. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka kita bukan termasuk golongan kaum muslimin. Oh, dia sholatnya rajin, rukuknya lama, sujudnya lama, bacanya banyak. Kita ingin bertanya, siapa manusia yang paling sempurna ibadahnya? Yang paling sempurna sholatnya? Yang paling sempurna puasanya? Jawabannya adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasul memiliki kepedulian terhadap umatnya. Bukan saja di dunia, bahkan sampai negeri akhirat, Rasul memberikan syafaat kepada umatnya, membantu umatnya sehingga umatnya dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada kita, terutama diri khatib sendiri, mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Setiap hari kita mendapatkan informasi bagaimana pembantaian, pembunuhan dilakukan. Bahkan ada saudara-saudara kita ingin mendapatkan gandum, ingin mendapatkan makanan. Mereka antri ditembaki oleh penjajah zon Israel. PBB diam, Oki diam, pemimpin Arab diam. Tapi ingat, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari Jumat, malaikat ada sekeliling kita. Jangan kita lupakan mereka dengan doa kita. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Oleh karena itu nanti dalam sholat Jumat kita akan kirimkan doa terbaik kita yang disebut dengan kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina. Kita berdoa kepada Allah. Yang punya rezeki, berikan rezeki terbaik kita. Infakkan harta terbaik kita. Karena harta itu akan meringankan beban mereka yang sedang dizolimi oleh penjajah zon Israel. Insya Allah, di mana tempat saya melakukan hal ini, karena ini tanggung jawab kepada saudara-saudara kita di sana. Insya Allah setelah kita sholat Jumat, kispa dengan izin dari pengurus Masjid As-Salam kita gelar sorban. Silakan Anda berikan infak terbaik Anda. Untuk apa? Meringankan beban mereka. Tanda cinta kita kepada mereka. Yang ketiga, dukung mereka secara sosial media. Kita kirim berita-berita yang terbaik untuk memberikan motivasi semangat kepada umat memiliki kepedulian. Jangan kita termasuk orang yang menggembosi orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa berjihad ke Gaza, Palestina, melawan penjajah zon Israel, maka sokong dia, dukung dia, berikan semangat kepada saudara-saudara kita di grup-grup WA kita. Kemudian di Facebook kita sampaikan kebaikan-kebaikan perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kalau nggak bisa juga kita menahan untuk mengkonsumsi segala makanan, minuman yang keuntungannya diberikan kepada penjajah zon Israel untuk membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Jangan kita berikan uang kita, dana kita untuk pembelian satu peluru pun untuk membantai saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita beralih dengan produk-produk dalam negeri. Kita beralih kepada produk-produk yang dibuat oleh saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kita mengkonsumsi makanan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami. Insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah kekhilafan kami. Ya Allah, kami mengakui kami telah banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan kezoliman. Di akhir Jumat ini, ya Allah, di tempat terbaik ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah kekhilafan kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua mata kami, dosa kedua telinga kami, dosa mulut kami, dosa kedua tangan kami, dosa kedua kaki kami, dosa alat kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, dosa dari akil balik hingga saat ini. Ampunilah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Tawab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit. Angkat penyakitnya ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah. Panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan penyakit yang dia derita sebagai kafarat penembus atas dosa kekhilafan kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya Allah, tolong bantulah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang. Beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Engkau adalah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang belum mendapatkan jodoh. Beri mereka jodoh yang terbaik ya Allah. Beri mereka pasang beriman lagi bertakwa. Hantarkan mereka dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, berilah mereka keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintahmu. Generasi yang hafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi akan membebaskan Baitul Maqdis. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarwana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan wa kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.